Oke, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini saya bersama dengan Le, yaitu Le siapa Le namanya Le? Horas Madita Salutnang. Ya, oke. Perkenalkan, au Lisbar Halaman Raja Guguk, Tubuni Boru Samosir. Itu nama saya. Oh, Tubuni Boru Samosir ya. Ya. Oke. Sebelum kita memulai cerita-cerita kita singkat ini, kembali lagi kita berada di acara Batak KW Podcast ya. Sebelumnya ini kita hanya sedikit bercerita. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau apa, mohon dimaafkan karena sesuai aja dengan judulnya ya, Batak KW Podcast. Dengan narasumber siapa tadi Le? Lisbar Halaman Raja Guguk. Ya, KW juga nih, Batak KW juga. Ya. Jadi gini Le, ini kan kita berada saat ini di Desa Nate ya. Nate. Kemudian tempatnya bisa mungkin Le jelaskan sedikit tempat kita ini sedang berada di mana dan apa namanya bisa dijelaskan lah untuk wisata tersebut gitu. Ya. Saat ini tim podcast Batak KW Ya. sedang berada di Nate. Nate itu berada di hulu Sungai Tengah. Ya, oke. Ibu kotanya Barabai seperti yang kita lihat. Ya. Background pemandangan kita ini begitu indah gitu loh. Betul ya. Suara air begitu gemericik. Tapi ini nggak pakai bahasa Batak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi mohon maaf Aka tulang amang inang sude ya. Kembali lagi saya sampaikan karena ini kita sesuai dengan judul podcast kita Batak KW. Jadi molo tumpe lai silisber halmonojo gugon mengalusi dengan bahasa namar pasir-pasir ya mohon maaf lah karena nasida pedan le. Sorry. Ya oke, mungkin bisa dilanjutkan kembali Le. Mungkin maksud saya apa sih daya tarik atau perbedaan wisata-wisata yang khususnya di Nate ini dengan ya mungkin katakanlah nggak usah kita jauh-jauh di luar Borneo ini, mungkin sekitar ini juga apalah daya tariknya? Saya pikir karena ini alamnya kita lihat natural Ya, gitu oke. loh. Suara air yang begitu ya gimana lah kalau kita lain sendiri pasti bisa merasakan Siap. di sini bagaimana gitu loh. Artinya dengan masyarakat Barabai yang kita tahu masyarakat Barabai pernah punya gerakan Sep Maratus. Oh iya. Saya pikir gerakan Nateh ini harusnya bisa lebih karena modal pemandangan alam ini harus bisa lebih dong dari wisata-wisata yang ada di luar sini gitu loh. Ya. Menurut saya begitu sih lah. Gitu ya. Jadi memang sautik penjelasan saya leta silisber ya. Karena kebetulan juga Nasida ini memang asli putra Batak, akan tetapi sudah lahir dan besar di tanah Borneo, khususnya di Kalimantan Selatan. Beliau besar dan tumbuh sampai saat ini wujud seperti ini. Wujudnya nggak jelas. Nah, jadi kalau untuk jarak tempuhnya sendiri berapa lama kira-kira Le? Kalau dari Bandara Samsudin Nur, bandara Ya. kita di Kota Banjarbaru, itu menempuh jarak sekitar 3 jam lah ya. 3 jam 3 jam estimasi kita perjalanan, sampai ya. ke Kota Barabai. Terus dari Kota Barabai ke sini mungkin sekitar 1 jam. 1 jam ya. Ya. Jadi masih sangat-sangat cukup terjangkau lah ya dari pusat Ya. kota provinsi ya untuk sampai di tempat ini. Saya pikir nggak salah kita ke sini gitu loh. Kalau mau lihat gunung dan suara air, Ya.
paling tepat di Nate. Nah, oke. Kebetulan karena Le Raja Guk ini sudah besar dan lahir di sini, mungkin saya ingin bertanya, bisa nggak Le, ya mungkin menurut pendapat Le kurang lebihnya bagaimana menurut Le atau pendapat Le masalah budaya kearifan lokal yang ada di tempat ini? Mungkin bisa dijelaskan atau ya sepengetahuan Le lah. Gimana maksudnya gitu loh? Kalau kita tadi lewat sini lah, Ya. kan ada pengrajin apa? Gula merah. Gula merah itu. Saya pikir itu sebenarnya udah jadi modal bahwa wisatawan itu bisa diajak untuk experience dan merasakan bahwa gula merah di sini itu asli gitu loh. Asli ya. Ya, itu bisa ditautkan dengan pariwisata ini sebenarnya. Itu sih modal pentingnya Nate ini saya lihat. Modal kuatnya itu lah. Kemudian untuk selain yang tempat kita saat ini, apakah ada mungkin daya tarik lain? Mungkin kalau kita lihat di Jawa kan banyak itu penggiat-penggiat yang hobi yang mendaki gunung sampai mencari kemana-mana. Apakah di daerah kita ini juga masih ada gitu ya? Ada. Saya sih belum pernah ke sana ya. Tapi Sama, saya saya tahu alap-alap ya. Iya. Alap-alap, bukit alap-alap ya. Itulah. Itu pegunungan paling tinggi di Kalimantan Selatan. Sorry, bukan alap-alap. Halo. Jadi mohon maaf ya pemirsa semua, kembali lagi saya minta maaf, maklum lah, namanya kembali lagi Dale. Apa itu Dale? Dale itu Le tadi asli Putra Batak. Nah ya kan, jadi kalau orang Batak bilang itu memang Le Putra Batak, tapi pucuk nih hari-harinya sudah di tanah Borneo. Itulah gitu, ya. Dale. Saya pikir, tapi kita mesti ke sana kayaknya Le. Iya ya. Gitu. Halo tadi Le. Iya. Kapan kita ke sana nih nanti? Nah mungkin bisa episode 3 ya? Bisa lagi lah, nanti kita lihat kapan ya, mungkin termasuk juga ya begitulah, nanti kita pikirkan kembali. Nah cuman saya menarik dari penjelasan Le tadi ya, kalau saya mungkin dari pendapat saya pribadi, saya jujur juga saya memang merantau di Kalimantan Selatan itu atau Borneo ini. Tadi sebelum kita mulai memang saya sedikit bertukar pikiran atau berbagi masalah keindahan wisata-wisata. Contoh seperti di Danau Toba itu kan gini Le. Itulah mungkin perbedaan-perbedaan setiap di daerah ya. Contoh saya ambil karena saya juga besar dan selahir di lingkungan seputaran bukan Dale ya, bukan Dale. Bukan, saya masih asli, masih hot. Nah, kemudian saya masih lahir di sekitaran Danau Toba. Kalau pendapat saya pribadi, seperti Danau Toba itu Le, memang salah satu daerah yang memiliki luar biasa saya bilang luar biasa indahnya sebuah danau yang Tuhan ciptakan ya begitu indah lah. Cuman ya kembali lagi seperti kita mungkin yang dari Sumatera, mungkinnya bisa saya bilang mungkin kita juga memiliki kerinduan ada seperti memiliki kayak sungai-sungai yang indah seperti ini yang mungkin sampai saat ini mungkin jarang kita temukan lah ya. Nah itu aja sih. Nah, cuman ya pasti ada di daerah itu plus dan minusnya. Sama kita yang di Toba. Lain narasumber apa? Center nih. Iya, kok jadi saya seperti narasumber menjelaskan ya? Enggak, itu hanya mungkin ini konten Nate bukan Danau Toba ini. Iya, kembali ke topik. Iya, itulah maksudnya ya itulah, ya kan. Jadi alai tapi baju dengan mau lo tuh makana nah hilak udah bah. Saking semangatnya, gembiranya saha di son di Nation yang luar biasa pemandangannya, yang sangat-sangat asri. Nah, kan begitu. Jadi apa lagi mau kira-kira disampaikan Le? Saya pikir next harus kita ke bukit apa tadi? Ya saya nggak tahu, kan saya narasumber di situ. Oh saya ditanya. Halo. Gitu, kita harus ke situ kayaknya. Oh gitu. Episode 3. Episode 3 berikutnya ya. Harus ke sana. Ya jadi diamu akainang terlebih khususnya halak Batak. Nah adong pe di tanah Borneo mungkin di luar Borneo. Siapa tahu dengan adanya Naking podcast kita ini yang penasaran atau ingin tahu di mana sih wisata Nate itu. Nah, bisa aja mungkin nanti kita lihat di cantuman di deskripsi di bawah inilah hubung ini ya Teh boneng sukun-sukun orang pala sungkan-sungkan toy mak
di sini dihubungi kamu atau ditanya kita pasti siap menjawab ya. Yang penting karena nanya nggak makan kuota juga ya toh. Nah, jadi nggak usah repot-repot lah. Mau tanya aja. Jadi, ima salinai tu ala amang dainang natulang amang buru sude molo adong pe tutur kata atau ini saya campur ya Le ya. Campur nggak Nanti apa-apa. ini karena ini dale. Dale. Ya, Nah, oke. ada tutur kata yang kurang berkenan, yang kurang pas, atau penjelasan mungkin yang kita sampaikan, ya kurang lebihnya kita mohon maaf, karena kembali lagi kita berpacu bahwa kita adalah sebagai podcast yang penuh dengan hiburan, penuh dengan dedikasi, nah menjelaskan apa yang kita tahu, bahwa intinya kita adalah untuk menghibur kan gitu. Yes. Ya siapa tahu Amang Denang suka dengan podcast ini, dengan kita channel ini, podcast ini, Jangan bisa lupa langsung subscribe ya. yang pasti tunggu lonceng dulu dong. Tunggu lonceng. Baru Baru subscribe. subscribe, komen, Like. and like. Satu lagi. Apa itu Le? Sebarkan. Sebarkan. Apa yang disebarkan nih? Berita baik itu harus disebarkan, Le. Beliau begitu Iya. ya. Oke. Jangan berita-berita buruk yang menguasai media sosial. Siap. Oke Le, terima kasih untuk waktu yang singkat ini. Sama-sama. Ya mungkin kalau Tuhan masih berikan kesan ke kita, mungkin kita masih bisa healing tempat-tempat yang lain ya, yang khususnya ada di Tanah Borneo, Kalimantan Selatan ini. Jadi salinai upasa mau tuamu ke dainang amang tulang naburu manang idita berdengana kalak Batak ya terlebih mas salinai kita minta maaf lah ya sebesar-besarnya. Yang jelas jika acara ini atau video-video ini dibutuhkan untuk lebih banyak lagi, tetap dengan satu cara, di subscribe dan di like dan komen Serta share. Nah, siapa tahu dengan podcast ini orang-orang Batak yang luar biasa itu mungkin tertarik ya Le sama kita. Iya Seperti dong. contoh, ya nggak usah jauh-jauh lah, Hotman Paris. Ya, Nah, Paris. jadi untuk Bang Hotman kita tunggu ya. Tunggulah. Kalau podcast Batak Barabai, KW. barabai. Saya suka dengan gaya Bang Hotman ini Le. Ya. Apa itu Le? Simliwir. Gitu-gitu ya. Target beliau kita masuk Ya. podcast ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Sima. Sampai berjumpa di acara podcast Batak KW selanjutnya di tempat-tempat lain. Kita akan kembali lagi di channel Batak KW Podcast. Terima kasih. Horas. Horas Madahita. Horas Madihita. Oh, Horas Madahita. Perkenalkan saya Alu Berhaluan Raja Guguk Tubuni Boru Samose Tubuni Horas Madahita Saluna Au Berhaluan Raja Guguk Tubuni Boru Samose. Ya, jadi sedikit saya jelaskan. Kita sedang berada di hulu Sungai Tengah, Parapai, Kalimantan Selatan. Pemirsa bisa saksikan begitu pemandangan yang begitu indah di sini. Saya di sini bersama tim Batak KW sedang menjajal pantai. Kami ingin merasakan langsung pengalaman kami di pantai ini bagaimana. Saya pikir ini modal besar bagi masyarakat. Dalam bahasa Batak, please.